sesuai kata yang berlawanan. Contohnya, tua muda. Polisemi, sesuatu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala bisa berarti pemimpin atau bagian atas tubuh manusia. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata. Yang pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Dua seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, DNA tidak termasuk kata yang bersinonim. Ketiga, lazim. Contoh kata makna, contohnya kata makan dan santap bersinonim. Untuk kesimpulannya dilanjutkan oleh Azizah. Kesimpulannya yaitu bahwa kan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Baik, teman-teman semua mungkin sampai kritik Mungkin PPT-nya bisa ditutup dahulu, baru dilanjutkan diskusi. Ayo silakan teman-teman bertanya. Dan tolong dipandu. Dikasih kilas balik lagi agar supaya teman-teman mempunyai gambaran. Ya, dipersilahkan oleh teman-teman apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz Adit. Mau bertanya untuk masih bingung tentang kata jargon dan selang ya? Kata jargon, lebih tepatnya kata jargon masih sedikit bingung. Mungkin bisa diulang lagi atau dijelaskan. Terima kasih.
Baik, Aditya. Untuk jargon, jargon itu adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa. Atau kalau bisa disebut seperti slogan, moto yang bisa digunakan oleh siapa aja, jargon. Kalau yang dari makalah itu jargon masalah seperti dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, atau bisa aja bahasa yang yang dipahami oleh sekelompok tertentu dan tidak bisa dipahami oleh kelompok lain gitu. Yang pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan lebih tahu tentang apa itu kalimat jargon atau slogan. Ada tidak yang ingin menambahkan tentang penjelasan jargon, teman-teman? Baik, mungkin ada penambahan atau penjelasan lebih rinci dari Bapak dosen. Dipersilahkan pada Bapak dosen dengan segala hormat. Belum, nanti diskusi dahulu ya. Diskusi dahulu, baru kemudian diserahkan ke saya. Jadi dipimpin diskusinya dulu, dihidupkan, dikasih kilas balik dari dari presentasi tadi, agar supaya teman-teman mempunyai gambaran yang lebih gamblang lagi. Jangan kesusut diberikan ke saya. Ya, silahkan dipimpin dahulu. Oh iya, baik, baik Pak. Baik teman-teman, boleh dilanjutkan. Ada yang mungkin ingin menambahkan atau menjelaskan? Eh, Kasuki izin bertanya, untuk penulisan kata sinonim itu, kalau kita dalam konteks mengarang begitu, seperti cerpen atau novel atau karya-karya ilmiah kita, kalau kita
ganti-ganti. Contoh kan tadi dijelaskan harimau. Di sinonim berikutnya, di halaman berikutnya bisa diganti dengan macan. Apakah itu tidak mempengaruhi karya ilmiah kita atau harus monoton gitu? Kalau harimau ya harimau, nggak usah diganti macan. Seperti itu, bisa bantu dijelaskan. Bagaimana kemungkinan bisa diulang lagi pertanyaannya? Untuk kata sinonim kan apa namanya? Dalam konteks kita menulis karya ilmiah atau novel dan sebagainya, apa namanya? Ketika kita merubah kata sinonim kan tadi seperti harimau diganti menjadi macan. Dalam konteks misalkan kita membuat cerita dan sebagainya, itu ketika dinilai oleh salah satu pakar apakah akan mengurangi nilai tersebut atau malah menjadi bagus karena ada variasi sinonimnya seperti itu. Seperti apa, Kak? Sinonim itu penjelasannya kan dua kata yang berbeda, namun tulisan dan tulisan pengucapannya mempunyai arti yang sama. Kalau kamu nulis harimau, maksudnya nulis macan, tapi maksudnya harimau, mungkin bisa mengaruhi pengurangan nilai ya, karena di sini ada dua buah kata yang berbeda, tapi tulisan dan pengucapannya itu mempunyai arti yang sama. Contohnya seperti pintar, pintar bisa disebut dengan pandai atau bahkan mungkin cerdas. Beda kata, tapi maksudnya sama gitu. Atau bunga bisa kita sebut dengan kembang. Beda kata, tapi sama makna. Kalau harimau, maksudnya harimau, tapi tulisannya macan, tapi maknanya seperti apa ya? Tadi gimana harimau? Maksudnya harimau ya, tapi tulisannya macan. Iya, jadi kita ngebahas nih cerita tentang harimau di awal. Pas bab kedua kita mengganti kata harimau tersebut dengan macan karena kan sinonim supaya ada variasi baru. Apakah itu mengurangi nilai atau malahan jadi bagus gitu dalam konteks penulisan, atau harus baku harimau dari awal hingga akhir seperti kata pintar dari awal hingga akhir? Apa sinonim itu bisa ditempatkan di mana saja, Kak? Baik, untuk pengurangan nilai seperti itu mungkin pakar ahlinya yang bisa lebih menilai. Mungkin Bapak dosen bisa menanggapi ini, Pak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Kak Ustadz Maulana dan pemakalah. Izin bertanya, Kak, di sini saya baca bahwa Indonesia ini memiliki bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Nah, yang jadi penasaran saya, Kak, bagaimana sejarah atau historinya sehingga ada bahasa Indonesia. Gitu, kurang lebih pertanyaan saya. Jadi kan di yang saya pahami dibaca sepintas gitu ya. Saya ulangi pertanyaannya, Indonesia ini memiliki macam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Hal itu juga disertai dengan bermacam-macam suku bangsa yang memiliki banyak bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang jadi penasaran saya, bagaimana sejarah atau historinya sehingga adanya bahasa Indonesia untuk pemersatu pemersatu bahasa Indonesia gitu, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Barangkali teman-teman ada yang bisa jawab atau dari pemakalah sendiri. Tafadhol. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk mengenai sejarah bahasa Indonesia bisa dijawab oleh Kak Kaila atau Kak dulu kelompok menjelaskan tentang sejarah hadirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pokok di Indonesia.
Assalamualaikum. Mau izin bertanya. Eh, Kak, yang tadi kata homonim itu yang tadi persamaan tulis dan pengucapan kata. Nah, apakah ada perbedaan sedikit dalam kata homonim ini atau persamaan aja, Kak? Maaf, masih kurang ngerti di situ jadi. Baik, Kamai Hacu, siapa tadi? Kamai Sarah. Untuk homonim itu ada dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan ya. Misalnya seperti hak, contohnya hak. Sama katanya homonim. Dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan, tapi mungkin saja berbeda makna homonim itu. Misalnya seperti hak asasi manusia, atau yang kedua hak sepatu, misalnya hak sepatu. Lalu bisa yang bermakna mampu, yang bisa mampu, atau bisa yang bermakna racun ular, seperti itu. Homonim jadi tulisannya dan pengucapannya sama, namun artinya yang berbeda. Seperti itu, Kak Aisyah.
kita bahas ulang lagi kembali dengan relaksi makna, teman-teman. Ada homonim, ada homograf, dan ada homofon. Homonim tadi adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan, tapi mungkin bisa saja berbeda makna seperti tadi hak asasi manusia atau hak sepatu atau bisa yang artinya mampu atau bisa yang artinya ular gitu. Lalu yang kedua adalah homograf, dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Misal seperti teras, ada teras inti atau teras halaman. Atau tahu yang artinya paham, atau dengan tahu yang adalah jenis makanan. Lalu yang adalah homofon. Homofon ada dua buah kata yang lebih mempunyai persamaan pengucapan, tetapi berlainan dengan makna tulisan, bermainan dengan artinya, beda gitu. Seperti bank dengan bank. Bank itu homofon. Atau masa dengan masa. Contoh lain homograf seperti apel. Apel yang artinya buah atau apel yang artinya upacara kecil. Itu dari penjelasan homograf, yakni tulisannya sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Apel dan apel, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah pemateri. Bagaimana ini apa namanya? Pemandu acara? Sudah atau belum? Diskusinya? Sudah sepertinya, dosen. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman. Alhamdulillah ya. Presentasi pada pagi hari ini telah selesai dan kita akan membahas yang pertama. Izinkan share screen dulu sebentar. Oke. Nah, teman-teman semuanya, hari ini waktunya UTS memang. Yang lain sudah UTS. Oke. Baru PPKN start. Oh, baru PPKN. Oke. Kita UTS-nya nggak usah UTS tes tulis ya. Tapi pertama yang perlu kita perhatikan dari kemarin dalam pengiriman makalah di dalam grup ya, sudah beberapa kali dibenahi ya. Jadi pengiriman file PDF file makalah di dalam grup itu satu dalam bentuk PDF gitu. Dalam bentuk PDF sesuai dengan panduan karya ilmiah yang telah di-share. Nah,
Jadi perlu diperhatikan kepada teman-teman yang lain, tolong dalam dalam mengirimkan makalah di grup itu dalam bentuk PDF. Kenapa toh dalam bentuk PDF? Karena kalau misalkan dalam bentuk Word itu ketika dibuka pasti acak-acakan. Nah, ketika saya akan mengoreksi makalahnya itu tidak bisa karena makalahnya masih acak-acakan. Dan pasti kalau misalkan kalau misalkan itu dinilai, nilainya insya Allah ya tidak bagus. Nah, untuk membenahi itu semuanya, teman-teman, nanti diminta kepada teman-teman semuanya, ya ini sebagai bahan UTS kita, saya meminta tolong kepada Bapak Ketua, ya, tolong yang pertama, ya, sebagai tugas UTS, 1. Himpun makalah dan PPT sebagai tugas UTS. Ya, semuanya, ya, semuanya. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8 itu mengirimkan makalah yang sesuai dengan panduan karya ilmiah dan berbentuk PDF dikirim kepada Bapak Ketua semuanya, ya, makalah dan PPT-nya. 2. Terus kemudian, nah ini kepada Bapak Ketua, tolong itu diupload ke Google Drive, ya, ke Google Drive dengan ketentuan 1, ya, folder utama. Jadi folder utama sebagai folder utama itu ditulis dengan nama STZK Tugas Bahasa Indonesia. Ya. Terus yang kedua, di dalam folder utama itu ada folder-folder yang berisi tugas dari teman-teman semuanya. Foldernya, di dalam satu folder itu berisi 2 file, yaitu file pertama file makalah dalam bentuk PDF, yang kedua makalah dalam bentuk PPT. Nah, folder utama dengan judul makalah, nah, folder kedua tugas nama folder makalah dan kelompok ditulisi. Ya. Jadi foldernya itu ditulisi kelompok 5, misalkan ini contohnya. Kelompok 5, pemilihan diksi dalam karya ilmiah, seperti itu. Nanti di dalamnya ada 2 file PDF dan PPT. Nah, seperti itu. Jadi untuk tugas UTS-nya seperti itu ya. Paham semua ya? Halo? Baik, Ustaz. Oke. Terus kemudian teman-teman semuanya ya, kita masuk ke dalam makalah tadi. Nah, yang pertama yang perlu dibahas adalah tadi tentang bagaimana tadi pengertian diksi sudah, diksi penulisan sudah. Nah, jadi penggunaan diksi itu apa sih? Diksi itu adalah pemilihan kata yang digunakan seorang penulis atau seorang yang berbicara terhadap objek yang dia sasar. Misalkan ketika kita berbicara kepada orang tua, tentunya kita harus memilih bahasa-bahasa yang sopan. Diksi kata, pilihan kata yang sopan dan yang baik. Agar supaya apa? Agar supaya pembicaraan kita itu lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima dan lebih memahamkan. Berbeda halnya ketika kita berbicara dengan anak kecil. Ketika kita berbicara dengan anak kecil, kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, bahasa-bahasa yang terlalu bulat dengan istilah-istilah. Ketika kita berbicara dengan anak kecil, misalkan di dalam satu kelas ada anak TK semuanya. Kalau misalkan kalian berbicara kepada teman-teman, anak-anak semuanya, tolong diam semuanya. Kalau kalian berbicara seperti itu, insya Allah tidak akan digubris. Dan lama-kelamaan nanti jengkel, marah, dan hanya marah saja. Kita marah-marah, tapi mereka tidak paham. Kan kesel sendiri.
Nah, kalau kita misalkan memilih diksi atau kata yang biasa digunakan anak-anak apa guru-guru PAUD atau guru TK misalkan, anak soleh seperti itu. Mereka akan menjawab siap dan mereka akan duduk. Itu adalah contoh penggunaan diksi yang benar dalam kita berkomunikasi dan dalam penulisan. Nah, terus kemudian tadi ada yang bertanya tentang bagaimana ketika misalkan kita di dalam sebuah karya ilmiah, pertama di awal-awal di dalam pendahuluan misalkan kita menggunakan kata-kata macan misalkan. Kita menggunakan kata-kata macan. Nah, terus kemudian ketika berada di tengah-tengah pembahasan kita menggunakan istilah harimau misalkan. Terus kemudian di bawahnya lagi kita menggunakan istilah lain apa misalkan. Nah, misalkan kita menggunakan istilah tiger misalkan. Nah, kita menggunakan istilah seperti ini di dalam karya ilmiah itu tidak dibenarkan. Jadi ketika misalkan kalian membahas tentang macan di judul dan di pendahuluan, sampai bawah kita harus menggunakan kata macan dan kita tidak diperbolehkan bukan tidak diperbolehkan, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan istilah yang lain karena istilah ini yang membangun daripada struktur pikiran kita, struktur makalah kita. Jadi kalau bisa itu tidak menggunakan istilah yang lain. Misalkan dari awal macan, macan terus sampai bawah. Misalkan harimau, harimau terus sampai bawah. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Nah, ini sudah dibahas di di pertemuan kita yang lalu, di pertemuan kita yang awal kayaknya, yang awal atau kedua itu. Nah, kita sudah ada yang bertanya tentang ini. Jadi ini mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Nah, karena ini sudah melalui pertemuan dan pertemuan dari pakar-pakar bahasa pada saat itu, dan kemudian sudah melakukan perdebatan yang sangat panjang, dan akhirnya mereka menyepakati bahwasanya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Dan sebelumnya sudah ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan dari bahasa-bahasa yang digunakan untuk bahasa nasional negara Indonesia. Tapi setelah melakukan musyawarah, akhirnya bahasa Indonesia, nama bahasa Indonesia inilah yang disepakati. Jadi seperti itu. Ya. Teman-teman semuanya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi kah? Izin tanya Ustadz. Ya. Untuk tugas makalah yang tadi Ustadz itu bagaimana Ustadz? Apakah kita setiap kelompok membuat makalah baru atau kelompok yang sudah presentasi cukup merevisi makalah yang sudah pernah disiapkan? Oke, jadi yang sudah pernah presentasi silahkan merevisi makalahnya, dan yang belum presentasi silahkan bikin makalah dan disesuaikan dengan panduan pembuatan karya ilmiah yang telah saya kirimkan. Dan semuanya yang revisi dan yang akan membuat tolong disesuaikan dengan itu. Nanti di akhir di akhir pertemuan itu bisa kita kumpulkan dan kita bukukan sebagai kenang-kenangan kita di STZQ. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Ustadz, Uh-uh. Afwan mau tanya, itu nanti berarti terakhir dikumpulkannya minggu depan Kak Ustadz? Ya, jadi minggu depan
kita tidak ada kuliah, ya, tidak ada kuliah dan tugasnya hanya mengumpulkan itu. Itu apa namanya? Di-upload di Google Drive ya. Terus kemudian kalau sudah jadi semuanya, linknya dikirim ke grup. Jadi siapa-siapa bisa mengakses itu. Berarti Ustadz kalau udah ngumpulin makalah, udah UTS lagi Ustadz. Ya, UTS-nya itu kita. Oke, nggih, sudah jelas semuanya, nggih? Nggih, terima kasih teman-teman semuanya. Yang terpenting dari semuanya ini, tolong ketika teman-teman mendapatkan tugas untuk presentasi, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dipelajari dengan sebaik mungkin, sehingga dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Ustadz Adit, jam berapa lagi ini? Sore. Tajwid, bukan